Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatu fillah, pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan tentang orang-orang yang masuk Islam. Ya, 10 orang jamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian setelah mereka mulailah masuk Islam satu demi satu. Berita tentang Islam pun tersebar di seantero kota Madinah. Dan orang-orang fakir, dari golongan fakir, yang miskin, serta para budak-budak, mereka mulai masuk Islam. Ya, pada pekan lampau kita telah jelaskan tentang orang-orang yang mulai masuk Islam. Masuk Islam Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari. Ya. Kemudian masuk Salid bin Amr dan saudaranya Hatib dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya. Ayyash bin Abi Rabi'ah, saudaranya Abu Jahal yang seibu. Kemudian masuk ke dalam Islam pula istrinya Asma bintu Salamah. Ya. Kemudian setelah itu masuk pula Khunais bin Hudzafah. Dan Khunais bin Hudzafah ini Al-Qurasi As-Sahmi. Ya. Adalah merupakan suami daripada Hafsah bintu Umar radhiyallahu tabaraka taala anhu. Khunais ini meninggal pada perang Uhud karena luka-luka. Setelah meninggal Khunais bin Hudzafah, setelah habis masa iddahnya Hafsah bintu Umar bin Khattab, Umar pun mendatangi Abu Bakar Siddiq. Sebelumnya Uthman menawarkan putrinya. Ya, tapi Uthman mengatakan tunggulah beberapa hari. Aku pikirkan dahulu. Setelah beberapa hari, Umar menagih jawaban daripada Uthman. Kata Uthman, sepertinya saya hari-hari ini belum memiliki keinginan untuk menikah lagi. Setelah itu Umar tawarkan kepada Abu Bakar Siddiq, maukah engkau Abu Bakar menikahi Hafsah bintu Umar? Abu Bakar pun diam, tak menjawab apapun juga, tak menjawab satu patah kata pun tak terucap daripada Abu Bakar Siddiq. Maka Umar galau. Orang-orang terdekat yang diharapkan kebaikannya untuk menikahi putrinya tak menjawab seruan tersebut. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah putrinya Umar. Ya, setelah itu Rasulullah pun menikahi Hafsah. Setelah pernikahannya, Abu Bakar Siddiq menjumpai Umar dan berkata, "Wahai Umar, apakah kau merasa kecewa karena aku diam tak menjawab sama sekali seruanmu?" Kata Umar, "Ya, aku sakit hati." Utsman terus terang mengatakan dia tidak suka dan dia belum mau menikah, tapi engkau diam. Ya, apa kata Abu Bakar? "Demi Allah, wahai Umar, aku diam bukan karena aku tak mau menikahi putrimu, tapi ku dengar Nabi menyebut-nyebutnya sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tidak ingin membocorkan rahasia Rasulullah. Ya, karena masih disebut-sebut. Sekiranya Nabi tidak menikahinya, pasti aku akan menikahi putrimu." Ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah. Ya. Setelah itu masuk pula Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin adalah merupakan saudara daripada Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan Allah dari atas langit ke-7. Jadi Abdullah bin Jahshin ini saudara dari Zainab
istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Umaymah bintu Abdul Muthalib, dan Umaymah ini adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kakak daripada ayah Nabi Abdullah. Ya. Dan dia pun termasuk orang-orang hijrah ke dua tempat, ke Habasyah, kemudian ke kota Madinah. Ya. Kemudian dia bawa keluarganya ke kota Madinah dan dia ikut dalam perang Badar dan terbunuh Abdullah bin Jahshin ini pada perang Uhud sebagai syahid. Wa akhuhu Abu Ahmad Abd bin Jahshin, masuk Islam pula saudaranya Abdullah bin Jahshin, namanya Ahmad, kunyahnya Abu, ya, Abu Ahmad namanya Abd bin Jahshin. Ya. Abu Muhammad terkenal dengan kunyahnya Abu Muhammad. Dialah orang-orang yang termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun. Dan adalah Abu Ahmad ini Abd bin Jahshin buta. Dan dia adalah salah seorang penyair. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama saudaranya Abdullah bin Jahsh. Kemudian hijrah ke kota Madinah dan ikut perang Badar dan mengikuti segala peperangan bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan dia wafat setelah meninggalnya saudarinya, istri Rasulullah Zainab Ummul Mukminin pada tahun 20 Hijriah. Kemudian masuk Islam Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib Al-Hashimi, dia adalah anak paman Nabi SAW. Ya, sepupunya Rasulullah SAW. Karena ayah Ja'far adalah Abu Talib. Ya. Dan dia adalah merupakan anak paman Rasulullah SAW. Dan dia begitu dekat rupanya dengan Nabi SAW. Rupanya tingkah lakunya begitu dekat dengan Nabi SAW. Dan termasuk orang-orang as-sabiqunal awwalun. Dia hijrah ke negeri Habsyah. Ya. Kemudian masuk Islam Maharaja Najasyi. Ya. Di bawah dakwahnya Abdullah, ya, di bawah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib inilah yang menjawab pertanyaan Raja Najasyi tentang Isa bin Maryam, tentang Maryam, yang membuat Najasyi akhirnya memeluk Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, berangkatlah 82 orang hijrah, rombongan hijrah kedua ke negeri Habasyah. Dan Amr bin As mendengar mereka berangkat ke negeri Habasyah. Amr bin As kala itu masih kafir, ingin memulangkan mereka ke negeri mereka, maka dia datang membawa berbagai macam hadiah kepada Raja Najasyi. Kemudian setelah diterima oleh Raja Najasyi, dia pun berkata, wahai Raja, telah datang kepada engkau orang-orang jahil dari kami. Mereka tidak ikut agamamu, karena agama Najasyi Nasrani. Dan mereka juga tidak ikut agama kaumnya. Mereka lah orang-orang yang memiliki agama yang aneh. Ya, tanyakanlah tentang agama mereka. Mereka tak ikut agamamu, juga meninggalkan agama kaumnya. Mereka adalah orang-orang jahil yang menurut kami lebih layak untuk dipulangkan. Akhirnya Najasyi mengumpulkan mereka dan bertanya tentang apa agama mereka. Diterangkanlah oleh Ja'far dengan sedetailnya tentang Islam. Agama tauhid, menyembah Tuhan yang satu, menyuruh kepada kebaikan, makarimul akhlak, ya, meninggalkan segala keburukan, memakan bangkai, dan seterusnya. Maka selamatlah mereka, ya, dari apa yang diinginkan oleh Amr bin As. Kata Amr, besok aku akan buat mereka masuk kembali di depan raja. Aku akan bicarakan kepada raja bagaimana mereka beriktikad tentang Isa bin Maryam. Jadi yang namanya Amr bin As ini orang yang begitu cerdas, cerdik sekali. Ya. Saya akan kusebutkan kepadanya tentang, ya, bagaimana orang-orang Islam ini meyakini Isa. Karena dia tahu Isa dalam konsep agama Nasara dipertuhankan oleh kaum Nasara. Maka pada pagi harinya dia berkata, wahai raja, ya, tanyakan kepadanya tentang Isa bin Maryam, bagaimana pandangan mereka.
Ya, biar engkau tahu bagaimana agama mereka. Akhirnya Ja'far bermusyawarah, apa yang kita harus jawab? Sepakatlah mereka menjawab sebagaimana Allah jawab tentang Isa. Dikumpulkan kembali, ditanyakan bagaimana pandangan tentang Isa. Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam dari awal. Di dalamnya ada kisah tentang Isa, tentang Maryam, bagaimana Maryam melahirkan. Ya, ketika tak ada orang, ketika dihijrah. Ya, setelah dibacakan ayat berlinangan air mata Najasyi, dia turun dari singgasananya, dia katakan, Nabi Allah, apa yang kau bacakan tidak keluar sedikit juga pun daripada apa yang dinyatakan dalam kitab kami. Subhanallah. Maka masuk Islam Najasyi di bawah tangan Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka Ja'far pun datang dengan rombongan berhijrah dari negeri Habasyah ke kota Madinah. Ya. Maka dia berjumpa Nabi SAW ketika pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW ingin menaklukkan benteng-benteng di Khaybar. Kemudian Rasulullah perintahkan dia untuk menjadi pemimpin dalam perang Mu'tah. Karena ada salah seorang tawanan kaum, ada salah seorang utusan Nabi SAW membawa surat ke Raja Romawi, dibunuh oleh salah satu penguasa Romawi. Begitu marahnya Nabi karena ini menyelisih kesepakatan internasional mereka. Yang namanya duta utusan tak boleh dibunuh. Maka dia kirimkan ketika itu pasukan untuk memerangi Romawi yang jumlah mereka 3.000 orang saja. Dipimpin salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dan sementara jumlah musuh mereka 200.000 orang. 100.000 dari Romawi, 100.000 daripada bangsa Arab yang di bawah jajahan Romawi. Pecahlah perang Mu'tah. Ya, pasukan tak seimbang, terbunuh. Pada saat itu ketiga pemimpin kaum muslimin di antaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ya. Ketika terbunuh umurnya 41 tahun. Kemudian masuk Islam pula istrinya Asma bintu Umais. Ya, Asma bintu Umais al-Khathamiyah dari Khatham. Ini istrinya Ja'far. Dan dia adalah bagian daripada orang-orang yang masuk Islam di awal keislaman. Dia juga ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya Ja'far. Kemudian hijrah ke kota Madinah bersama suaminya pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika terbunuh suaminya Ja'far bin Abi Thalib pada perang Mu'tah, maka Rasulullah SAW menikahkan dia dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, dinikahkanlah istrinya Ja'far bin Abi Thalib, Asma bintu Umais dengan Abu Bakar Siddiq. Dan lahirlah daripada pernikahan ini anak Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Ya, lahir ketika ihram. Ketika Rasulullah ingin melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Ketika tiba di Dzul Hulaifah, ketika itulah Asma bintu Umais melahirkan anak Abu Bakar yang bernama Muhammad setelah meninggal suaminya Ja'far. Satu hari melahirkan langsung bergerak berangkat menuju kota Makkah. Bayangkan, baru satu hari melahirkan langsung berangkat. Bagaimana payahnya perempuan baru bersalin, harus duduk di atas unta, membawa bayinya, menyusui bayinya. Ya, begitu kuatnya perjuangan mereka untuk ibadah kepada Allah. 1 minggu baru sampai di Mekah. Orang-orang kita habis melahirkan 40 hari dipingit di rumah jadi ratu. Semuanya tak boleh kerja. Mereka 1 hari melahirkan langsung ikut berjalan. Ya, bersama Nabi SAW. Asma bintu Umais namanya. Kemudian setelah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah 2 tahun, setelah wafatnya Nabi meninggallah Abu Bakar Siddiq. Ya. Maka dia yang memandikan suaminya Abu Bakar Siddiq. Ya. Setelah habis masa iddahnya, Asma bintu Umais ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ya.
orang-orang hebat suaminya. Ja'far mati syahid. Ikan Abu Bakar Siddiq, orang terbaik setelah Rasulullah, meninggal dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Janda pada masa mereka gampang dapat jodohnya. Janda di masa ini sulit. Karena tak mau dipoligami. Atau karena memang antum tak mau poligami. Itu aja masalahnya. Ya. Maka lahirlah dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Asma bintu Umais anak bernama Yahya bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan terkenal Asma bintu Umais adalah perempuan yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Bahkan Umar selalu merujuk kepadanya dalam perkara mimpi. Bertanya tentang takwil mimpi. Setelah itu masuk Islam pula Hatib bin Al-Harith. Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi. Ya, dia hijrah bersama istrinya Fatimah bintul Mujallal Al-Qurasyiyah Al-Amiriyah ke negeri Habasyah. Karena mereka tak bisa beragama di kota Mekah, mereka terpaksa harus pergi. 2 kali mereka berangkat, 2 rombongan. Rombongan pertama sekitar 12 orang yang pergi ke negeri Habasyah. Setelah itu datang rombongan kedua sekitar 82 sekian. Kenapa mereka harus hijrah? Karena mereka tak bisa menyembah Allah di bawah teror intimidasi. Nabi suruh mereka untuk mencari tempat yang aman beribadah menyembah Allah. Payahnya mereka menyembah Allah sehingga harus hijrah. Kita ini begitu mudah menyembah Allah tapi tak mau. Di mana-mana masjid dikumandangkan azan tak bergerak kaki itu ke masjid, tak melangkah ke masjid. Subhanallah. Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi. Ya. Ketika tiba negeri Habasyah, lahirlah ketika itu 2 anaknya Muhammad dan Al-Harith. Dan dia meninggal di negeri Habasyah ketika hijrah. Ya, setelah itu masuk Islam pula lah istrinya Fatimah bintul Mujallal tadi. Dan saudara Hatib yang bernama Hattab bin Al-Harith. Dia masuk Islam, kemudian saudaranya masuk Islam. Hattab ibn Al-Harith Al-Qurashi Al-Jumahi. Dia juga ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama saudaranya Hatib dan istrinya, ya, Fukaihah bintu Yasar. Tapi sayangnya Hattab ini meninggal di jalan ketika berangkat menuju negeri Habasyah. Subhanallah. Di tengah jalan hijrah meninggal. Belum sampai lagi hijrah, tapi Allah sempurnakan hijrahnya. Ketika itu risau sebagian mereka, bagaimana nasib kawan nih, hijrah tak sampai. Ya, maka diturunkanlah ayat bahwasanya orang yang sudah punya niat hijrah, andai kata terbunuh di tengah jalan wafat, Allah akan sampaikan pahala hijrahnya. Ya. Dan istrinya juga masuk Islam, istrinya bernama Fukaihah bintu Yasar. Ya. Dan dia juga hijrah bersama suaminya. Ya. Kemudian masuk Islam pula Ma'mar bin Al-Harith. Ya, Ma'mar bin Al-Harith Qurashi Al-Jumahi. Saudaranya Hatib dan Hattab. 3 orang mereka masuk Islam. Ya, dia masuk ke dalam Islam sebelum Rasulullah SAW masuk berdakwah di rumah Darul Arqam. Dia hijrah kota Madinah dan ikut perang Badar, perang Uhud dan seluruh peperangan bersama Nabi SAW. Meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Inilah Ma'mar bin Al-Harith dan As-Sa'ib bin Madghun. As-Sa'ib bin Madghun, ya, Al-Jumahi, dia juga termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ya, dan termasuk orang-orang hijrah ke negeri Habasyah. Ikut perang Badar dan mengikuti peperangan-peperangan lainnya bersama Rasulullah SAW. Dan dia terbunuh pada peperangan Yamamah pada tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, pada tahun 11 atau 12 Hijriah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq menghadapi nabi palsu yang begitu kuat sekali di negeri Yamamah. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Peperangan begitu dahsyatnya, banyak terbunuh para penghafal Quran. Dia terbunuh pada peristiwa tersebut. Kemudian Al-Muttalib bin Azhar
Al-Muttalib bin Azhar bin Abdi Auf Al-Qurashi, termasuk orang-orang yang telah masuk Islam dan ikut hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian masuk Islam pula istrinya Ramlah bintu Abi Auf. Ramlah bintu Abi Auf bin Sabrah bin Saham, termasuk orang-orang yang masuk Islam terdahulu di kota Makkah. Ya. Dan dia membayar Rasulullah bersama suaminya Al-Muttalib bin Azhar. Ya. Ketika di negeri Habasyah dia melahirkan putranya bernama Abdullah. Kemudian masuk Islam pula Nuaim bin Abdullah An-Nahham. Nuaim bin Abdullah An-Nahham Al-Qurashi Al-Adawi. Ya. Namun dia tidak pergi hijrah kota Madinah kecuali setelah 6 tahun Rasulullah hijrah, barulah dia berangkat ke kota Madinah. Dia berangkat pada peristiwa ya Amal Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi SAW ditolak masuk ke negeri Makkah. Ya. Setelah itu dia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Ya, dia pergi ke kota Madinah membawa banyak wanita-wanita, janda-janda yang dinafkahi. Dia membawa 40 orang daripada keluarganya untuk hijrah. Subhanallah. Ya, tiba di Madinah, Nabi pun memeluknya sallallahu alaihi wasallam. Dan terbunuh pada peristiwa perang Yarmuk sebagai syahid. Ya. Pada tahun ke-15 Hijriah. Kemudian masuk Islam pula Amir bin Fuhairah. Nyebut nama-nama orang semua. Asing kan bagi kita kan? Kenapa asing? Karena kita jarang baca sejarah para sahabat. Ya, maka saya baca, sabar-sabar aja lah. Tak sabar pulang duluan. Amir bin Fuhairah. Ya, dia adalah merupakan budak Abu Bakar Siddiq. Ya, dahulu kala dia adalah budak milik Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah. Kemudian masuk Islam. Ya. Karena masuk Islam disiksa oleh tuannya. Dibelilah dia oleh Bakar Siddiq. Ya. Dibebaskan dia, dimerdekakan, masuklah dia ke dalam Islam. Sebelum Nabi SAW berdakwah di rumah Darul Arqam. Dan baik keislamannya. Dan dia disiksa. Ya. Dan dia ikut ya peperangan Badar, peperangan Uhud, dan terbunuh pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ya, pada tahun keempat Hijriah. Apa itu peristiwa Bi'ru Ma'unah? Sebagian bangsa Arab datang ke kota Madinah mengatakan, wahai Muhammad, kirimlah para penghafal Quran mengajari kami bagaimana membaca Quran, bagaimana masuk ke dalam Islam. Nabi mengirim 70 orang qurra, semua dikhianati. Semuanya mereka itu dikhianati, diserahkan kepada Quraisy, dibunuh seluruhnya mereka. Masuklah yang diantaranya sahabat kita ini, Amir bin Fuhairah. Ya. Dan Amir ini punya peran ketika ya di kota Makkah menyembunyikan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk ke gua Thawr karena dikejar-kejar oleh Quraisy, Amir bin Fuhairah inilah yang membawa domba-domba untuk menghapus jejak Abu Bakar Siddiq, dan Rasulullah naik ke gua Thawr. Ya. Kemudian masuk pula Islam Khalid bin Sa'id ibn al-As. Khalid bin Sa'id ibn al-As. Ya, dia adalah salah seorang yang terdahulu masuk Islam, ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama istrinya Umayyah bintu Khalid al-Khuza'iyah. Dan dia melahirkan putranya bernama Sa'id, dan dia hijrah kota Madinah bersama Ja'far pada tahun ke-7 Hijriah. Ja'far mendengar Rasulullah hijrah, berangkatlah mereka dari negeri Habasyah menuju Madinah. Ya. Kala itu Nabi masih berada di negeri Khaybar. Kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar menjadikan Khalid bin Sa'id bin As ini sebagai komandan daripada pasukan kaum muslimin yang diutus ke negeri Syam. Maka dia meninggal satu tempat bernama Marj pada tahun ke-14 Hijriah. Ya.
di awal masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah itu masuk pula Islam, ya, istrinya Umaymah atau Amimah bintu Khalaf Al-Khuzaiyah, yang ikut bersama suaminya hijrah ke negeri Habasyah, kemudian ke negeri Madinah. Setelah itu Abu Hudzaifah ibnu Utbah, ya, Abu Hudzaifah ibnu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini dedengkot Quraisy, musuh Islam. Begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara anaknya Abu Hudzaifah ini memeluk agama Islam, begitu kuat keislamannya. Subhanallah. Abu Hudzaifah ini nama aslinya adalah Mihsyam. Ada yang mengatakan nama aslinya Hushaim. Termasuk orang-orang hijrah di awal keislaman, masuk Islam, ya. Dan dia disiksa oleh ayahnya, ikut pada perang Badar, perang Uhud, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah. Dan dia pun terbunuh pada peperangan kaum muslimin yang menghadapi Musailamah al-Kadzdzab di negeri Yamamah. Usianya ketika meninggal 53 atau 54 tahun, Hudzaifah bin Utbah. Kemudian Waqid bin Abdullah, ya, Waqid bin Abdullah bin Manaf al-Yarbu'i, yang masuk ke dalam Islam sebelum Rasulullah membuka penjelasan tentang Islam di rumah Darul Arqam. Dan dialah yang pertama kali membunuh orang kafir dalam Islam. Setelah masuk Islam kaum muslimin, orang kafir pertama yang dibunuh, yang membunuhnya adalah Waqid bin Abdullah bin Manaf, yang membunuh Amr bin Al-Hadrami. Dan Amr Al-Hadrami adalah orang yang pertama kali dibunuh dari kaum musyrikin setelah Islam. Yang membunuhnya Waqid bin Abdullah, dan dia ikut perang Badar dan perang Uhud dan semua perangan bersama Rasulullah SAW. Dan dia wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian Khalid dan Amir, ya, Khalid, Amir, Aqil, Iyas, semuanya Banul Bukair bin Abdi Yalail, ya, masuk Islam, adik-beradik. Ya. Khalid bin Al-Bukair Al-Laythi Al-Kinani masuk Islam dia dan ikut perang Badar, terbunuh pada peperangan Ar-Raji' pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah. Ya. Kemudian saudaranya Aqil, ya, saudaranya Amir, sebelumnya Amir, termasuk daripada orang-orang masuk Islam, ikut perang Badar, dia bersama saudaranya Iyas dan Aqil dan Khalid. Dan adapun Amir ini terbunuh pada peperangan Yamamah bersama, ya, kaum muslimin ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Saudaranya Aqil juga termasuk orang-orang masuk Islam di awal. Ya. Semuanya mereka ikut pada perang Badar. Kemudian juga Iyas bin Al-Bukair, ya, ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Wafat pada tahun 34 Hijriah. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir, ini suaranya Ammar selalu disebut-sebut, Ammar bin Yasir, ya, Al-Midhaji Al-Ansi Maula Bani Makhzum. Ammar termasuk salah seorang yang terdahulu masuk Islam. Ya, Ammar bin Yasir. Ibunya namanya Sumayyah, dan Sumayyah adalah wanita pertama terbunuh dalam Islam sebagai syahid. Ya, ayahnya Yasir juga terbunuh dalam Islam. Keduanya adalah merupakan budak. Subhanallah. Adapun Ammar bin Yasir ini, ya, termasuk sahabat Nabi yang ikut pada perang Badar dan seluruh peperangan bersama Nabi SAW. Terbunuh Ammar pada masa Ali bersama pasukan Ali bin Abi Thalib. Terbunuh ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah pada perang namanya perang Siffin pada bulan Rabiul Awal tahun, ya, 34 Hijriah. Terbunuh di sana Ammar bin Yasir. Suhaib bin Sinan, ini pun terkenal, Suhaib bin Sinan,
Dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Padahal dia bukanlah dari bangsa Romawi, bukan, dia bangsa Arab. Suhaib bin Sinan An-Namri, ya, dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Karena dia tinggal dahulu kala di negeri Romawi, ya. Padahal dia dari penduduk Arab Jazirah. Ya, dia ditawan dahulu kala di Ninawa, di Irak. Ya. Kemudian setelah ditawan dibawa ke Mekah. Dibeli oleh Abdullah bin Jad'an Al-Qurashi. Ya. Dan dia termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Jadi Suhaib ini sebenarnya bangsa Arab, bukan bangsa Romawi, ya. Tapi dia itu ya ditawan oleh orang-orang Romawi, kemudian dijual sebagai budak, dibeli dibawa ke Mekah. Dan dia termasuk daripada golongan orang-orang dahulu ketika masuk Islam disiksa di kota Makkah. Suhaib bin Sinan Halib bin Tamim bin Murrah wa Bilal bin Rabah Al-Habashi. Ini nama Bilal selalu disebut-sebut, bahkan diabadikan. Setiap muazin dipanggil Bilal. Dan Bilal telah wafat. Yang lebih tak enak, ya, setiap pelantun salawat yang bid'ah disebut juga dengan Bilal. Siapa Bilal tarawih kita ini? Siapa Bilalnya? Bilal lepas diri daripada apa yang dibuat mereka. Bilal bin Rabah, dia adalah merupakan budak yang dibebaskan Abu Bakar Siddiq. Dia adalah muadzin Rasulullah, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian dibebaskan. Maka dia senantiasa bersama Nabi dan selalu azan untuk Nabi SAW. Dialah orang yang disiksa ketika masuk Islam di kota Makkah, dibakar punggungnya dengan panas yang bara dari padang pasir, di atas badannya diletakkan batu yang berat, dipaksa untuk kembali ke agama lamanya. Dia hanya mengatakan ahadun ahad. Dia ikut perang Badar dan seluruh peperangan, dan meninggal di negeri Damaskus pada tahun ke-20 daripada hijrahnya Nabi SAW. Meninggal ketika berusia 63 tahun. Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair Al-Badri Al-Qurashi adalah salah seorang pemuda di kota Makkah yang memiliki rupa yang elok, tampan rupawan, perlinti, pakaiannya necis, wanginya harum, subhanallah, semerbak. Kemana-mana orang tahu, dari jarak jauh tahu Mus'ab bin Umair karena harumnya, parfumnya. Tak kayak parfum awak yang 10.000 bentar habis. Parfum yang kuat. Masuk Islam, ya, ketahuan, disiksa oleh ibunya, di penjara. Ya. Dia menyembunyikan keislamannya, lambat laun ketahuan oleh ibunya dan kaumnya. Ya. Maka dia pun diikat. Terus di penjara sampai akhirnya dia berhasil melarikan diri bersama orang-orang hijrah ke kota Habasyah. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah setelah terjadi Bai'at Aqabah yang pertama. Ya. Untuk mengajari penduduk Madinah Islam. Dialah duta Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dengan tangan dialah, dengan sebab dialah banyak penduduk-penduduk kota Madinah yang masuk Islam. Subhanallah. Dia yang diutus Nabi ke sana. Setelah masuk Islam, semua kenikmatan yang dahulu dia rasakan habis semuanya. Sehingga bajunya pun compang-camping. Subhanallah. Ikut perang Badar dan perang Uhud, terbunuh pada perang Uhud. Ya, hanya punya satu pakaian yang ditarikkan ke atas, terbukalah bagian bawahnya, ditarik ke bawah, terbukalah bagian atasnya. Akhirnya ditarikkan ke atas, bagian bawah ditutupi dengan daun ilalang belaka. Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah SAW. Dia dibunuh oleh Ibnu Qami'ah Al-Laythi. Dan Ibnu Qami'ah menyangka dialah Rasulullah, sehingga dia menjerit padang perang Uhud. Dia mengatakan, wallahi qataltu Muhammadan, aku yang membunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Nanti kisah perang Uhud, tunggu aja tanggal mainnya. Sabar aja di sini, jangan cepat pulang.
Kisah-kisah semua. Kemudian Amr bin Abasah. Ya, Amr bin Abasah Abu Najih As-Sulami Al-Bajali, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal keislaman, hijrah ke kota Madinah. Ya. Datang ke kota Madinah setelah selesai perang Badar. Ya. Perang Badar, perang pada tahun ketiga Hijriah, perang Uhud, perang Khandaq. Setelah itu, ya, dia pun berangkat ke Syam. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Iqra, Ustaz. Sabar antum ya, satu paragraf lagi. Muddathir. Al-Mudaththir. Muddath. Nah. Jadi ikhwati fillah, orang-orang tersebut kan tadi semuanya mereka lah orang-orang yang masuk Islam di awal keislaman. Sebagian besar mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Nabi selalu berkumpul dengan mereka, yang mengajari mereka, membimbing mereka, ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena ketika itu dakwah Nabi barulah dakwah secara person, individu, satu demi satu, dan tersembunyi. Dan wahyu selalu turun kepada Nabi SAW setelah turunnya awal-awal surah Al-Muddathir. Ya. Dan ciri-ciri wahyu yang turun pada saat itu adalah ayat-ayat yang pendek-pendek, yang memiliki kandungan yang begitu unik dan indahnya. Ya. Yang begitu terasa mengena pada hati mereka. Ya, membuat tentram hati-hati mereka sesuai dengan kondisi mereka yang memang butuh hiburan kala itu. Dihibur dengan wahyu, disuruh bersabar, ceritakan tentang surga, tentang neraka, agar selalu mensucikan diri, menjauhi syahwat. Ya. Ya, agar mereka tampil beda dengan manusia yang begitu banyak. Ya. Berbeda dengan manusia yang begitu banyak pada masa itu yang mereka di atas kekufuran. Demikian kajian kita. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang bidayatu fardil wudhu'i was shalah. Asal muasal atau awal diwajibkannya wudu dan salat. Ya. Pertanyaan. Siapa mau menjawab? Siapakah nama wanita yang dinikahi oleh Ja'far? Kemudian setelah Ja'far meninggal, dinikahi oleh Abu Bakar, setelah itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Asma bintu Umais. Antum dapat dengan kawan belakang antum satu nah. Kasih. Ya. Oke. Siapa nama ya saudara istri Nabi SAW Zainab bintu Jahshin dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit itu. Siapa nama saudaranya yang masuk Islam di awal keislaman? Abdullah bin Jahsh. Udah, betul. Khairan. Ya, demikianlah hadiah yang kita bagi malam hari ini, kurma ajwa, Masya Allah. Semoga besok antum dapat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.